Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septiana Rahmawati dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Mawardi, SFI MPD. Saya akan mempresentasikan tentang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Pendidikan akan menjadi sarana keselamatan manusia di dunia dan akhirat kelak. Karena dengan pendidikan, manusia mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama adalah pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton, yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, penggunaan sumber daya belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Batasan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu, walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara tahun 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Selanjutnya, metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Hamzah dan Nurdin tahun 2011, menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara penggunaan
sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik anak usia sekolah. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, penelitian Ibnu Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian penerapan strategi informasi search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta 2. Penelitian kedua dari Munasikah IAIN Walisongo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran dan Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Dengan kesimpulannya, yang pertama, keaktifan peserta didik kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis, materi pokok kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Yang kedua, hasil belajar peserta didik kelas 4 MI Sidorejo Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis, materi pokok kandungan surat An-Nasr meningkat dan melebihi tingkat ketuntasan belajar yang ditetapkan, yaitu 75%. Jadi, melalui strategi informasi search dapat meningkatkan upaya pemahaman mata pelajaran Al-Quran dan Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr di kelas 4 MI Sidorejo Tegalrejo Magelang. Ada 3 kerangka berpikir dalam penelitian ini. Yang pertama, kondisi saat ini, metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Pendayagunaan sumber belajar belum optimal, rendahnya hasil belajar siswa. Yang kedua, tindakan. Penerapan metode pembelajaran informatif share. Selanjutnya, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode informatif share. Tujuan dan hasilnya yaitu hasil belajar siswa meningkat. Hipotesis tindakan dalam penilaian ini adalah menggunakan metode informatif search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kemis dan Steiger yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Penelitian dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi.
dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran informasi search. Penelitian ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat atau observer. Dan selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Secara rinci, waktu penelitian tertera pada tabel tersebut. Yaitu proposal dilakukan dari bulan November sampai bulan Februari, seminar dilakukan pada bulan Maret, revisi dilakukan pada bulan Maret, siklus pertama dilakukan pada bulan April sampai Mei, siklus keduanya dilakukan pada bulan April sampai Mei, siklus ketiganya dilakukan pada bulan April, siklus pengolahan datanya dilakukan pada bulan Mei, laporan atau ujiannya dilakukan pada bulan Juni. Selanjutnya, instrumen penelitian, hasil belajar PKN. Ada 2, yaitu ada dari definisi konseptual dan definisi operasional. Dari definisi konseptual, berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Lalu dari definisi operasional, hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur secara aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisa. Selanjutnya metode information search. Ada dua metode information search dari definisi konseptual dan definisi operasional. Dari definisi konseptual, metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Selanjutnya dari definisi operasional, metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika memiliki 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama tes. Tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda pada setiap siklus. Selanjutnya observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Selanjutnya dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang selanjutnya catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.